Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Goto Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat seperti merencanakan sesuatu Ziomo dan juga pemimpin dari Black Iris, yaitu Yive. Kita masuk ke pembahasan part selanjutnya. Di part selanjutnya terlihat di luar kota Xiang, camp pelatihan tentara. Ada kakak Newbin yang melatih tentara-tentara. Hei kalian semua, tentara itu tidak boleh lemah. Siap! Jangan malas. Siap! Dan jika kalian lemah, kalian akan mati. Siap! Tentara itu harus hitam, minimal seperti kamu ini ya. Siap! Dan setelah itu datanglah Liu Feng ke camp pelatihan militer dan disambut oleh salah satu orang militer di sana. Yang mulia, berita dari lembaga penelitian mengatakan seseorang yang mengembangkan obat-obatan narkotika sudah berhasil membuatnya. Wow, iya kah? Sangat cepat, kerja bagus. Ngomong-ngomong, Mina, terakhir kali aku meminta kamu untuk mencarikan calon penjaga yang cocok untukku. Apakah ada? Mina menjawab, ya tuan, Departemen Keamanan sementara sudah memilih 4 kandidat yang semuanya memiliki identitas asli yang tidak mencurigakan. Aku sih memilih klan beruang. Ada yang bernama Gaba. Seperti apa dia, Mina? Ya, Gaba ini seorang pekerja di pabrik tenun. Dia tekun dan pekerja keras, tuan. Saat ini dia tinggal bersama saudara perempuannya yang cacat. Dia peduli banget samanya. Lalu di kota Xiang, ruangan pertemuan akademi. Apakah kamu Taring? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Terlihatlah seseorang yang dulu ingin membunuh Liu Feng bernama Taring ternyata dokter ini. Tidak perlu pedulikan aku yang mulia. Yang mulia, obat narkotika, obat bius ini aku telah kembangkan sangat kuat. Selama mendapatkan luka, ia bisa pingsan. Namun, dia tidak terluka dan keracunan. Kamu mengatakan dalam 5 detik membuat orang tidak sadar. Pengetesannya berhasil tidak? Ya, yang mulia, tidak ada salahnya, pengetesan pun berhasil. Seseorang merasa pusing dan aku juga telah mengujinya sendiri. Seberapa besar lukanya biar mendapati dia pingsan? Yo, ukuran luka jarum bisa membuat seorang pingsan sekitar 30 detik. Tapi jika kamu memotong dengan pisau, itu akan membuat pingsan selama sehari yang mulia. Kerja bagus! Anda telah melakukan kontribusi besar untuk kota Xiang. Ani, beri aku selembar kertas dan pena. Ini tuan. Lalu di sana Liu Feng mencatat sesuatu. Mina, segeralah mengirim ke camp militer ya. Ah, apa ini? Itu adalah jarum yang akan kita kembangkan nanti untuk sebagai anak panah dengan racun. Lalu kita diperlihatkan di bar Carbonia di kota 5. Anak Erpuli, Charlotte. Misi ini belum selesai. Sudah berapa lama ini berlalu? Lalu pelayannya datang. Si pembunuh Taring yang mengambil tugas itu untuk Liu Feng belum mendengar kabar hingga saat ini kita. Bisakah kamu memerintahkan seorang pembunuh untuk tidak membunuh Liu Feng? Aku sih pengennya dia ditangkap saja. Aku ingin dia hidup. Mengubah dari pembunuhan menjadi penculikan, apakah kamu yakin? Ya, sangat yakin. Hanya butuh beberapa bulan kota Xiang menjadi berkembang dan maju. Dan Liu Feng memiliki hal yang spesial di dirinya. Jangan terburu-buru membunuhnya. Tapi jika kamu ingin merubahnya, kamu harus bayar lagi. Tidak masalah. Lalu pelayan tersebut pun datang ke suatu ruangan. Kakak Deacon 5, Viscount Charlotte telah membayar 130 koin emas. Tetapi hadiah tugasnya 50 koin emas kali ini. Dia merubah misinya untuk menjadi misi penculikan. Terlihat di sana Club Bounty Deacon 5. Ya, Deacon 7, kamu harus menyebarkan berita dan membiarkan dia mengeluarkan koin emas dulu yang banyak.
Tapi kota Xiang ini emang benar-benar menarik sih. Hanya dalam beberapa bulan dapat berkembang menjadi kota maju. Hanya seorang bangsawan di kota Xiang sih, berikan saja misi kepada bawahan, hunter atau pembunuh yang tergila-gila oleh koin emas. Gerbang kota Xiang. Di sana terlihat ada seorang wanita berambut hijau. Tembok kota ini terlalu mewah. Tidak heran pemilik kota ini bisa dihargai 130 koin emas untuk penculikannya. Di dalam area kota Xiang. Apa? Apa yang terjadi dengan kota ini? Kota Xiang sangat makmur. Para ras hewan berbicara tertawa dengan manusia. Kakak, apakah kita benar-benar akan makan di restoran mewah Xiosiolo? Bukankah ini terlalu boros? Yakinlah, gaji kakak bulan ini 10 kali lebih besar dan cukup kok. Permisi. Itu ternyata adalah ras beruang Gaba, ras beruang Nuoye, adiknya. Aku juga seorang ras hewan, kata wanita berambut hijau. Aku ingin bertanya, mengapa ras manusia dan ras hewan hidup berdampingan? Apakah ada yang memaksamu? Tidak ada yang memaksa kita, jangan berpikir buruk. Apakah ini kunjungan pertama kamu ke kota Xiang? Ini kota ajaib. Hah, kota ajaib? Bagaimana bisa? Jelas-jelas kan manusia membenci ras hewan. Tidak, pemilik kota doang yang tahu mengapa ia tidak membenci ras hewan. Bagaimanapun ini kota dibangun olehnya. Pemiliknya? Iya benar, pemilik kota Xiang adalah bangsawan yang hebat. Ya sudah, jika kita tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan pergi ya. Kita mau makan. Baiklah, terima kasih. Sama-sama, sesama ras hewan harus menolong. Lalu ia bingung, kenapa ini semua terjadi? Aduh, kalau aku nanti menculik Liu Feng, nanti semua ras hewan di sini yang tadinya hidup makmur akan berantakan hidupnya. Tidak. Tapi di kejauhan terdengar suara, Tuan Liu Feng, aku lapar. Kalau begitu, aku akan kembali ke kastil ya. Ternyata itu Liu Feng dalam kereta. Itu kereta kuda milik pemilik kota. Yang mulia. Cewek itu pun melihatnya. Rupanya suara ribut-ribut dari pemilik kota ya. Apa yang harus aku lakukan ya? Sudah kuputuskan. Tampaknya aku harus pergi ke dalam kastil malam ini. Terlihat di malam hari, ternyata orang ini adalah ras burung. Tak ada satupun dari tentara yang berhenti berpatroli. Kalau begitu, aku akan lewat jendela. Lalu ia melewati beberapa patroli di bawahnya. Sampailah di jendela. Untungnya aku bisa terbang. Kalau begitu aku tinggal menyelinap masuk saja. Siapa kamu? Liu Feng memergokinya sebelum ia masuk. Tuan, dia mungkin besar adalah seorang pembunuh yang dikirim untuk membunuhmu, kata Mina. Aku tidak kasih tahu apa-apa kok. Tidak, bukan begitu. Ketika kamu menangkapku, silakan kamu membunuhku sekarang, kata wanita berambut hijau tersebut. Kalau itu maumu, baiklah. Namun datanglah beberapa orang lainnya di sini. Tuan, kami ingin berendam di sumber air panas. Apakah Tuan juga ingin berendam di pemandian? Lalu ia melihat ras burung di sana. Ya mulia, berlindung, dia berbahaya, kata Avery. Frey berkata, sepertinya mengenalnya. Mira? Frey, apakah itu kamu? Apa kabar? Apa kabar? Frey, apa hubungannya orang ini denganmu? Dia sahabatku. Ya sudah, Mina, tolong lepaskan dia. Akhirnya aku menemukanmu, Frey. Beraninya kau kabur dari rumah. Ya, aku kabur karena sedang mencari kakak perempuanku. Kakak perempuanku, apakah dia sudah kembali? Dia sudah kembali. Dia mengetahui kabar kalau kamu pergi dari rumah. Dia langsung bergegas mencarimu. Ayo kembali bersama, Frey. Aku tidak ingin kembali. Frey, apa yang kamu katakan? Kakakmu dan semua orang khawatir tentangmu. Aku katakan sekali lagi, aku tidak ingin kembali. Lalu memeluk Liu Feng di sana. Jangan bercanda. Jika kakak tertuamu tahu aku telah menemukanmu, dia pasti akan sangat bahagia. Sekarang kamu mengatakan kamu tidak ingin kembali. Lalu datanglah Nir di sana. Apa yang terjadi di sini, Tuan? Nir, ini Mira, temannya Frey. Kamu membawanya pergi ke dalam kamar yang telah disiapkan sebagai tamu dan bersihkan dia dan mandi. Lalu Vija berkata, ya Frey, apakah dia ingin pergi bersama Mira meninggalkan kita? Lalu terlihat di kamar,
Di sana ternyata namanya Mira. Kita panggil aja Mira. Mira berkata, "Frey, apakah bangsawan itu mengancammu? Atau apakah kamu memiliki hutang padanya?" "Tidak, Yang Mulia sangat baik kepadaku. Aku tinggal di sini secara sukarela kok." "Frey, kamu telah berubah. Kamu bukan lagi pembunuh yang memenuhi syarat. Jika kakak perempuanmu mengetahui kamu seperti ini, dia akan sangat kecewa. Maka dia akan mendatangi kamu secara pribadi. Ngomong-ngomong, sudah misi kakak perempuan sudah selesai. Kami gagal kehilangan lebih dari 20 saudara kandung kita, Frey. Dan bahkan kepala kakak perempuanmu terluka. Apakah misi itu benar-benar seekor naga? Pasti sangat sulit." Mira bertanya lagi, "Frey, apakah kamu mau kembali bersamaku?" Namun terlihat Frey langsung tertidur di sana. Pagi hari pun menjelang. Di sana Mira telah bangun dari tidurnya. Ini adalah pertama kalinya aku tidur senyenyak ini. Pantesan Frey tidak mau kembali. Bahkan ketika dia tidur, Frey di sana menaruh senjata di sampingnya juga. Identitasnya sebagai pembunuh belum hilang. Lalu Mira menemui Liu Feng. "Benar saja, tempat ini sangat nyaman. Aku aja sangat menikmatinya. Namun Frey adalah seorang pembunuh. Jika dia terus tinggal seperti ini, keterampilan pembunuhnya akan menurun. Yang Mulia, aku tidak tahu Frey berutang apa padamu, tapi aku bisa melunasinya kok. Harap kamu bisa membiarkannya pergi." Tapi Frey tidak mau pergi dengannya. "Tidak, aku tidak ingin kembali." Liu Feng berkata, "Tunggu, kenapa Mira sangat menginginkan Frey kembali?" "Ya, karena Frey hanya dapat mempelajari keterampilan membunuh dari kakak perempuan." "Ya sudah, berapa banyak yang telah kamu pelajari dari kakak perempuan Frey?" "Aku belajar dari kakak perempuan Frey. Keterampilannya 30% hingga 40% dari dia. Tetapi menurutku kamu bukan seorang pembunuh yang berkualitas." "Apa yang kamu katakan?" "Ya, apa yang kamu pikir? Seorang pembunuh yang berkualitas akan ditangkap kami semudah yang kamu lakukan tadi malam." "Ya sudah, aku memberi kamu kesempatan. Kita bermain. Tapi jika kamu kalah, kamu tidak berkesempatan mengambil Frey. Frey tetap di sini." "Oke, kamu tidak bisa menghentikanku mengambil kembali Frey." "Tidak masalah. 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Kamu tentukan pertandingan apa nantinya." "Ya, kamu akan kalah. Pertandingan pertama adalah penyamaran kamuflase." Terlihat di hutan-hutan. Di sana ada jerami berlobang. Di sana terlihat ada Mira yang sedang ngumpet. Pasti aku tidak ketahuan di sini. Namun ketahuan jugalah oleh para militer Liu Feng. "Nona Mira, keluar. Bagaimana caranya kamu menemukanku dengan mudah?" Lalu selanjutnya game kedua. 1000 meter jauhnya untuk melihat siapa yang pertama kali mencapai target dan membunuhnya. Aku akan mencoba yang terbaik. Lalu terlihatlah di sana ada militer Liu Feng memakai panah. "Persiapan!" Mulai. Jarak tembak busur dan panah hanya beberapa ratus meter. Dan kali ini aku akan memenangkan game ini. Terlihat di sana ngambil ancang-ancang militer Liu Feng dan menembakkannya. Set. Panah itu duluan nyampe ke target dan membunuh lawannya. Dia pun terkejut. "Apa? Ini tidak mungkin." Liu Feng hanya berkata, "Sekarang sudah 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Kamu kalah. Setelah ini kamu tidak bisa memaksa Frey kembali." "Yang Mulia, di game ketiga, bisakah kamu berpartisipasi? Kita masuk ke game ketiga yuk." Lalu terlihat di meja makan banyak sekali makanan. "Yang Mulia, aku sudah menyediakan hidangan yang kamu butuhkan," kata Nier. "Baiklah, terima kasih." "Apa ini?" "Hadirin sekalian, makan siang ini adalah kompetisi ketiga." "Tunggu, aku bilang pertandingan ketiga adalah pembunuhan. Bagaimana bisa jadi makan siang?" kata Mira. Ada banyak jenis pembunuhan. Kamu tidak tahu makan makanan beracun? Kamu tidak mengetahuinya kah sebagai pembunuh?" Ya, aku tentu saja tahu lah. Tetapi kamu telah mengatakan keracunan. Jika target tidak makan, pembunuhan ini akan gagal." Itu benar sih. Tetapi makananku tidak beracun sama sekali." Mereka semua pun heran. "Kenapa ini? Ada apa?" "Ya, begini saja. Nona Mira, kamu mencobanya sendiri. Jika menurut kamu makanan ini beracun, kamu tidak makan. Tapi jika menurut kamu makanan ini tidak beracun, kamu makan. Dan jika kamu salah,
ketika makanan ini beracun dan kamu makan, kamu gagal di ronde ketiga ini. Tetapi jika kamu tidak makan dan ternyata makanan itu juga tidak beracun, kamu kalah juga. Lalu terlihat Mira memakai teknik dari yang diajarkan kakaknya Frey. Jika jarum perak berubah menjadi hitam, makanan ini pasti beracun. Menusukkan jarum ke sana. Tapi tidak ada perubahan di jarumnya. Warnanya tidak menghitam. Lalu ia makan. Bubur ini sangat enak. Kekenyanganlah ia. Frey juga terlihat kekenyangan. Enak sekali. Aku sudah tidak sanggup memakannya lagi. Setiap mangkuk ini tidak beracun. Sampai sekarang aku tidak merasa apapun. Tampaknya kamu kalah, Liu Feng. Benarkah? Tuan, perutku sakit. Aku juga sakit. Aku juga. Semua orang pun sakit perut di sana. Apa yang terjadi kepada mereka? Liu Feng hanya tertawa. Seharusnya tidak. Aku menerimanya jika ada racun. Kok bisa? Kata Mira. Ya, padahal aku tidak memberikan racun sama sekali loh. Jika kamu makannya dua jenis makanan yang berbeda, ya tentu saja perutmu akan sakit. Jadi itu tomat dan kepiting dicampur. Aku akan merasa tidak nyaman pasti ketika memakannya. Hal ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Aduh. Ya, ini rahasianya. Jika kamu ingin mengetahui rahasia ini, biarkan saudara perempuan Freymu datang kepada aku. Tidak, kakak perempuanku sangat kuat, kata Frey. Namun Liu Feng tetap kekeh menginginkan kakaknya Frey untuk menemuinya. Tidak apa-apa, dia adalah kakakmu. Aku harus bertemu dengannya. Lalu terlihatlah di luar dari kastil. Mira sepertinya ingin pergi. Kali ini aku telah gagal membujuknya. Tetapi kakak perempuan Frey, dia di atasku. Aku akan kembali sendiri kali ini. Tapi nanti aku akan membawa saudara kakak perempuan Frey. Tenang saja, Frey aman di sini, kata Liu Feng. Tidak ada yang bisa memaksanya di sini. Kamu lakukanlah tugasmu. Jadi apapun keputusannya, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Kalau begitu, jaga baik-baik, Frey. Aku akan membawa kakak perempuannya kemari. Oke, berhati-hatilah di jalan. Namun Mira balik badan. Itu tanggung jawab kamu ya untuk merawat Frey. Tapi sebenarnya aku mengambil misi untuk menculikmu. Penculikan? Apa? Mina langsung bergegas. Ya, dari misi Bounty Kaurnia adalah untuk menculik pemilik kota Xiang. Dan jika ini berhasil, besok dikirim ke hutan sebelah timur kota Xiang. Tetapi aku tidak tahu siapa yang membuat misi ini. Seperti itu penculikan ya. Baiklah, terima kasih telah memberiku informasi, Nona Mira. Mina menjelaskan, Tuan, seorang agen rahasia kita mengirim surat tadi malam mengatakan bahwa ada tim lebih dari 200 kesatria yang melakukan perjalanan jauh ke barat. Dan sekarang mereka telah mencapai kota Beifeng. Melihat rute yang mereka lewati mungkin akan datang ke kota Xiang besok. Apakah ada hubungannya dengan penculikanmu ini? Terlihat di hutan timur kota Xiang. Di sana ada Charlotte, anak dari Erpuli di sana. Ya, di depan sana kota Xiang. 5 jam kemudian, Charlotte kesal sendiri. Sial! Dia jelas mengatakan akan membawa target pagi ini, tetapi hingga sore ini belum datang juga. Tidak mungkin, pasti dia telah gagal ini. Sialan, klub Bounty Kaurnia ini jelas-jelas mereka berjanji, tapi tidak menyelesaikan misinya. Aku memiliki 300 kesatria, jadi aku tidak bisa percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkan kota Xiang. Sekarang kita hancurkan kota Xiang aja langsung yuk. Lalu mereka pun melewati ngarai lembah. Ya, setelah melewati ngarai ini hanya 2 km dari kota Xiang, kata asistennya. Lalu asistennya melihat ke atas. Ada penyergapan. Mereka semua terlihat ketakutan dan lari. Lari, kata Charlotte, lari. Terlihat mereka semua bisa berlari dan meninggalkan ngarai tersebut ternyata. Mengapa jadi begini sih? Mengapa ada batu-batuan? Kata Charlotte. Lalu terlihat dari depan mereka ada banyak banget pasukan. Pasukan tersebut ternyata pasukan Liu Feng, dipimpin oleh kakak Niu Ben, Avery, DC, di semuanya ada di sana. Berkumpul. Ada musuh di depan kita.
Charlotte berkata, "Hei, apakah kesatria kota Xiang akan melawan? Mari kita akan mundur." Dipukullah sama asistennya sendiri. Bodoh! Apakah kamu pikir inilah taman bermain dan bisa pergi begitu saja? Di depan ini sekarang ada musuh. Mau gak mau kita harus melawan, lalu kabur dari sini. Jangan takut, jumlah mereka lebih sedikit daripada kita. Kita bentuk formasi. Lalu terlihat juga di pasukan kota Xiang. Lindungi kota Xiang, kalahkan mereka. Ya! Serang! Serang! Terlihat mereka berperang. Dixia memukuli semua prajurit dari Charlotte. Namun kuat sekali asisten Charlotte memukul dan membunuh semua militer Liu Feng. Lalu bertemulah asisten Charlotte dan juga Avery. Mereka beradu pedang. Namun terlihat di sana asisten dari Charlotte tangannya terputus gara-gara tadi berperang. Di sana ia telah diam-diam saja dan menggigit tali dari kudanya memakai gigi. Lalu ia malah maju lagi, padahal tangan yang kanan sudah putus. Lalu perang pun berakhir. Terlihat darah menetes dari pedang. Avery berkata, "Kamu adalah kesatria lawan yang terhormat dan tidak pernah menunjukkan rasa takut sampai akhir hayatmu terhadap musuh. Dan kamu telah memimpin tim dengan baik dan melindungi tuanmu. Kamu adalah kesatria sejati." Kakak Liu Ben juga melihatnya bahwa asisten dari Charlotte ini adalah kesatria sejati. Kubur dia dengan layak dan dia layak untuk mendapatkan penghormatan ini. Baik, bersihkan sisa medan perang ya, dan mengawal pimpinan musuh kembali ke kota Xiang dan tuannya. Baik. Terlihat di kota Xiang rumah utama. Di sana ada Charlotte yang terikat. Beraninya kamu? Jangan berpura-pura. Rencana kamulah yang untuk menangkapku ya. Kamu yang menyewa bounty, Karunia. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku baru saja diperintahkan ayahku, Lord Erpuli, untuk mengunjungi para bangsawan di kota-kota. Bahkan kamu tidak ingin mengakuinya. Mina pun kesal. Dan pisau pun digoreskan ke pipinya. Pipinya berdarah. Darah. Kamu pelacur, berani menyakitiku. Tolong. Kami hanya ingin menculik orang yang kuat di kota-kota dan melatih mereka menjadi kesatria saja kok. Itu saja. Lalu apa yang terjadi setelah kamu menculik kesatria itu? Kata Mina. Ya, bantu keempat pangeran naik tahta. Katakan, apa yang sedang terjadi di Wangdu? Ya, raja sedang sakit parah dan ahli waris belum ditentukan. Pangeran pertama, pangeran kedua, pangeran ketiga, pangeran keempat semuanya berniat naik tahta dan mengambil posisi raja. Bawa dia ke penjara, bawah tanah dan kunci. Siap yang mulia. Lalu Charlotte pun dibawa ke penjara. Apa? Tidak mungkin. Kamu tidak dapat melakukan ini. Aku seorang anak Erpuli. Di sana Liu Feng mengingat Dalena dan juga Kaiselin. Sang pangeran sedang berebut tahta ya di sana. Dalam hal ini Wangdu mungkin akan memiliki masalah di masa depan. Tidak, mungkin di sana sekarang sudah dalam kekacauan banget. Aku tidak tahu terjadi apa pada mereka sekarang. Kota Wangdu, kamar Kaiselin. Mereka tidak membiarkan kita pergi. Bahkan burung merpati yang Liu Feng berikan kepada aku untuk informasi dibunuh. Dalena, apa yang harus kita lakukan? Aku akan pergi ke kota Xiang, kata Dalena, dalam beberapa hari. Kamu mau ikut denganku gak? Tetapi ayahku tidak mengizinkannya, kata Kaiselin. Ya, harusnya kita menyelinap pergi saja. Tidak mungkin. Penjagaan di luar sangat ketat. Selain itu, aku mengerti bahwa nasibku telah diputuskan dan tidak ada gunanya berjuang. Apakah kamu harus menikah dengan seorang pangeran, Kaiselin? Iya, ayahku mengatakan aku harus memilih salah satu pangeran. Tapi ayahku mengatakan juga kalau kamu tidak ingin dinikahkan oleh pangeran, kamu harus mencari orang lebih hebat daripada pangeran-pangeran tersebut, kata ayahku. Maka ayahku akan menyerestuinya. Kalau menurutku itu yang mulia Liu Feng. Hah? Liu Feng? Namun yang mulia Liu Feng dan aku tidak. Kaiselin, coba saja, kata Dalena. Aku akan pergi ke kota Xiang untuk meminta bantuan dari yang mulia Liu Feng nanti. Dia pasti akan membantu kamu kok.
Semoga saja ya, kata Keselin. Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.